Menjadi penembak jitu sangat sulit dan berbahaya. Selain itu, dibutuhkan keterampilan dan pelatihan untuk menembak tepat sasaran. Sniper juga harus bisa mengidentifikasi tempat persembunyian yang sempurna dan membuat kamuflase dengan cepat. Hal yang terpenting, membutuhkan kesabaran luar biasa untuk menunggu momen dan kondisi yang tepat. Laki-laki dan perempuan dalam daftar ini adalah sniper yang memiliki semua kualitas itu. Lalu siapa saja yang tercatat sebagai sniper paling mematikan? Mari kita simak ulasannya. Di urutan ke-6, ada Vasily Zaitsev. Vasily Zaitsev sudah dilatih sejak kecil menjadi pemburu. Dia awalnya ditugaskan ke infanteri biasa. Setelah diketahui keahliannya dalam menembaki perwira Jerman dengan senapan Mosin Nagant, ia pun akhirnya ditugaskan sebagai sniper. Dari sini, Zaitsev membunuh 40 orang Jerman dalam 10 hari pertamanya di pengepungan Stalingrad. Zaitsev merevolusi taktik penembak jitu terinspirasi dari Simo Häyhä. Dia juga mengembangkan taktik tim dengan beberapa kelompok sniper dan pengintai yang bekerja bersama. Strateginya pun hingga kini masih digunakan oleh tentara modern. Dalam Perang Dunia Kedua, Vasily terlibat dalam beberapa pertempuran seperti Front Timur, Battle of Stalingrad, dan Battle of the Shiloh Heights. Vasily Zaitsev secara resmi tercatat telah membunuh 225 tentara musuh selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 2001, kisahnya juga pernah dijadikan karya film berjudul Enemy at the Gates. Di urutan kelima, ada Lyudmila Pavlyuchenko. Dia adalah seorang penembak jitu Soviet dalam Tentara Merah pada Perang Dunia Kedua. Dikutip dari Sky History, saat Jerman menginvasi Rusia pada tahun 1941, seorang perempuan bernama Lyudmila Pavlyuchenko mengajukan diri untuk dinas militer dan menolak masuk ke bidang keperawatan, di mana pekerjaan tersebut dianggap lebih cocok untuk seorang perempuan. Pavlyuchenko awalnya ditugaskan ke area dekat Odessa. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia membunuh 187 tentara Jerman. Kemudian dia dikerahkan ke Crimea, di mana dia membunuh 36 penembak jitu dari musuh. Selama Perang Dunia Kedua, dia terlibat dalam pengepungan Odessa dan pengepungan Sevastopol. Total tentara yang tewas di tangan Pavlyuchenko adalah 309 orang, dan dia mendapatkan julukan sebagai The Lady Death. Di urutan keempat, ada Francis Pagah-Magabow. Dia merupakan penembak jitu asal Kanada. Francis Pagah-Magabow adalah anggota First Nation asli dan secara sukarela melayani dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Canadian Encyclopedia mencatat bahwa Francis dibesarkan dalam tradisi suku Anishinaabe yang mencakup banyak pengalaman berburu. Pada malam hari, dia menggunakan keterampilan itu untuk menyusup ke tanah tak bertuan, ruang kosong di antara parit, dan menunggu dengan sabar tanda-tanda kehadiran tentara Jerman. Hebatnya, dia membunuh total 378 orang dengan menggunakan senapan Ross Rifle.
yang dianggap sebagai senjata terburuk dalam sejarah, menurut laporan The National Interest. Francis Pagamagabou juga membawa 300 tentara Jerman hidup-hidup dan mengakhiri perang sebagai prajurit pribumi dengan penghargaan tertinggi dalam sejarah Kanada. Di urutan ketiga, ada Fyodor Oklokov. Seperti yang dicatat oleh History Collection, Fyodor Oklokov adalah seorang etnis Yakut dari bagian timur Rusia yang sekarang disebut Republik Sakha. Sejarawan Albert Exel mengatakan bahwa etnis Yakut dikenal karena keterampilannya dalam melacak dan memburu, serta penembak jitu yang ahli. Oklokov tertarik menjadi sniper setelah seorang sniper Jerman membunuh saudaranya. Dia menggunakan senjata otomatis dan juga senapan mesin. Total korbannya diperkirakan mencapai 1.000 orang di utara, tapi korban yang masuk dalam penghitungan penembak jitu resminya hanya berjumlah 429 orang. Fyodor Oklokov dianugerahi kehormatan pahlawan Uni Soviet pada tahun 1965 dan menerima Ordo Lenin pada tahun 1974. Di urutan kedua, ada Ivan Sidorenko. Seperti yang dilaporkan oleh War History Online, Ivan Sidorenko direkrut menjadi Angkatan Darat Soviet pada tahun 1939, dan dia ditugaskan ke unit mortir, serta tidak diberikan pelatihan sebagai penembak jitu. Dia memilih senjata standar tentara, yaitu senapan Mosin-Nagant, dan mulai berlatih secara otodidak. Korbannya bukan hanya tentara individu, tetapi juga kendaraan pemasok bahan bakar menggunakan peluru peledak. Dengan kemampuannya, dia berhasil membunuh 500 orang musuh. Setelah pensiun, Sidorenko melatih tentara dan mengirim 250 sniper tambahan ke dalam medan perang. Dia juga mendapatkan gelar sebagai pahlawan Soviet. Di urutan pertama, ada Simo Häyhä. Dia merupakan sniper Perang Dunia Kedua asal Finlandia ketika Uni Soviet menyerang Finlandia tahun 1939 dalam Perang Musim Dingin, dan dia memutuskan untuk membantu Finlandia. Perang Musim Dingin antara Uni Soviet dan Finlandia berlangsung 105 hari dari tahun 1939 hingga 1940. Namun, itu adalah waktu yang cukup lama bagi seorang petani sederhana bernama Simo Häyhä untuk menjadi penembak jitu paling mematikan dalam sejarah modern. Sebagai seorang petani, dia suka berburu, bermain ski, dan menembak. Keahlian inilah yang membuatnya menjadi sniper mematikan selama Perang Musim Dingin, seperti yang dicatat oleh Force.net. Dalam suhu minus 20 derajat hingga minus 40 derajat di Sungai Kola, sungai yang melintasi sebagian besar Finlandia dan sebagian Rusia, dia menggunakan baju dan topeng kamuflase berwarna putih. Simo Häyhä bertugas hanya 98 hari sebelum cedera yang mengharuskannya dilarikan ke rumah sakit. Dia sempat terlibat dalam Perang Musim Dingin dan Battle of Kola.
Dalam 98 hari itu, dia berhasil membunuh 505 tentara Soviet atau setidaknya lebih dari 5 tentara yang dia bunuh dalam satu hari. Keahlian yang sangat mematikan ini membuatnya mendapatkan julukan sebagai The White Death. Itulah deretan sniper paling mematikan dalam sejarah dunia. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.